Aduh, yes. Kebuka juga. Puas deh. Udah pada datang ya? Waduh, oke. Kita mulai aja ya. Yo, selamat datang semuanya di Klinik Master Konsulbasi dengan gue, Asep Suaji. Orang yang ganteng sekali, mantannya Sandra Dewi dan pria yang tak tertandingi. Gue master konsulbasi yang sangat terkenal sekali. Gue udah pergi kemana-mana keliling dunia, men. Lu lihat aja foto-foto gue, LA, New York, Tokyo, Hollywood, London. Pokoknya semuanya gue banget terkenal. Yo, di klinik ini gue akan membahas masalah paling pelik dari umat manusia ya, yang terjadi tuh jauh sebelum zaman Fir'aun bikin sendal sampai sekarang zaman Mark Zuckerberg bikin Facebook, yaitu masalah cinta men. Ya, dan kali ini gue akan membahas masalah percintaan yang sering gue alami, yaitu friendzone ya. Gue juga mungkin sering menemukan ini atau mengalaminya sendiri ya, dan gue udah tanya melalui Twitter gue, banyak korban-korban cinta itu yang pengen konsultasi ke gue tentang masalah friendzone ini. Oke, konsultasi pertama datang dari Papa Jidan 3. Si Asep Suaji ini ngomongin friendzone mulu. Emang menurut lu friendzone itu apa sih, Sep? Menurut buku Wikipedia, friendzone itu adalah situasi di mana dua orang terlibat dalam hubungan pertemanan, tapi salah satu pihak itu mengharapkan lebih dari pertemanan. Contohnya mengharap hubungan yang lebih romantis, atau ada juga yang mengharap hubungan biologis. Tapi kalau menurut gua, friendzone itu adalah war zone, tau gak? War zone, alias zona perang ya, perang batin. Iya, karena sakitnya tuh di sini. Oke, konsultasi kedua datang dari yang namanya Sukron Jamal ya, @SukronJamal. Bagaimana caranya tuh menghindari terjadinya hubungan friendzone? Untuk menghindari hubungan friendzone, kita harus kayak menyelidiki dan tahu betul apa itu friendzone, ciri-ciri friendzone. Nah, gua kasih tau kalau ciri-ciri friendzone ya, yang paling banyak gua alami tuh kalau misalnya kita lagi teleponan atau chatting gitu ya, tiba-tiba dia ngomongin kegantengan cowok lain atau ketajiran cowok lain atau kepintaran cowok lain yang kita nggak punya gitu. Terus ciri yang kedua, kalau misalnya kita ngajak ketemuan sama dia, kita tuh pengennya berdua aja kan sama dia, jalan ke mall kemana gitu. Pas di TKP dia malah ngajak temen-temennya gitu. Ada yang ngajak orang tuanya malah. Yang ketiga tuh ciri-ciri friendzone tuh kalau misalnya ya kita ketemuan ya, dia tuh nggak mau dandan gitu, jadi dia kelihatan seadanya gitu. Padahal kita sendiri kita udah wah capek banget, kita ke salon dulu, kita bersihin kuku dulu ya, potong kuku dulu, potong gigi. Nah yang terakhir nih yang penting. Dan yang penting ini gue lupa. Konsultasi berikutnya datang dari Reja Rahasia, @RejaRahasia. Rahasia nih, secret nih. Hey Asep Suaji, tanda-tanda seseorang cuma mau jadiin kita friendzone aja itu gimana ya? Berdasarkan pengalaman gue sih ya, kayaknya jarang banget gitu orang yang pengen jadiin seseorang itu friendzone kita gitu. Bukan dari orang yang pengen jadiin seseorang itu friendzone, tapi biasanya sih friendzone datang dari seseorang yang kayak ngerasa GR gitu ya. Misalnya nih ada cewek yang tiba-tiba deketin kita gitu ya. Cewek ini sebenarnya pengen cuma pengen kayak nawarin MLM atau apa gitu. Tapi kita kayak ngerasa udah, wih, ada cewek cakep deketin gue. Aduh, jarang banget nih. Terus kita ngerasa terpancing untuk jadi PDKT sama dia gitu. Dan dia ini karena ada maunya nih, jadi pasti jadi baik sama dia. Pasti misalnya kayak menjawab segala pertanyaan kita. Terus intinya jarang banget orang yang sengaja pengen jadiin kita friendzone. Tapi biasanya itu karena kesalahan orang yang kegeeran gitu. Apalagi orang kayak gue yang misalnya jarang banget deketin sama cewek, tiba-tiba ada cewek yang deketin gue yang pengen nawarin produk atau apa gitu, dan cewek itu misalnya cantik gitu, gue jadi PDKT sama dia dan dia baik, itu dan terjadilah seperti itu. Ujung-ujungnya misalnya gue istilahnya nembak, habis nembak, gue kan cuma temen aja sama lu gitu. Nah, itulah ya yang biasanya terjadi gitu. Ngerti kan maksud gue? Kalau nggak ngerti, lu cari di Google aja.
Ya itu cut aja. Pertanyaan berikutnya datang dari cewek nih. Kayak cewek satu-satunya nih yang nanya sama gue nih. Natasha Cekah. Aduh dia sorry alay banget kayaknya namanya, tapi buat lagi. Tapi namanya Natasha Kuswanta, nama benernya. Dia tanya sama gue, gimana cara baca kalau dia cuma nge-friendzonin atau lebih? Cara bacanya ya, ini aja buka buku, terus lu baca. Cara bacanya sebenarnya ini sih lu harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri orang yang pengen friendzone ini lu, dan itu adalah gimana cara bacanya ya lu tahu ciri-ciri dia, lu bisa mengidentifikasikan, dan lu udah buat jelasin tadi di pertanyaan Reja cirinya. Dan kalau misalnya yang pengen lebih dari friendzone, dia terlihat bener-bener tulus banget sama lu gitu, menjurus ke lebih dari friendzone gitu. Atau lu bisa baca di buku ini untuk mengetahui lebih lengkap yang judulnya kumpulan lebih dari 500 pertanyaan tentang kasus-kasus kesehatan. Merasa cemas atau takut untuk bertanya kepada dokter, lalu cari di buku ini, mungkin bisa ada jawabannya di sini ya. Oke, lu cari aja di sini. Oke. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Panca Atis, @panca_atis. Dia bilang ke gue, Asep Suwaji, berteman itu indah asal gak teman makan teman. Benar nggak? Betul sekali saudara Panca. Teman makan teman itu tidak asik. Contohnya kalau misalnya lu naksir sama cewek dan cewek itu diambil sama temen lu, itu nggak bagus men, itu nggak bagus. Capek juga ya. Kayaknya sampai di sini aja kayak pembahasan kita gitu. Karena pertanyaan juga udah mau habis semua gitu ya, dan sebenarnya tadi ada yang nitip ke gua untuk menceritakan biar korban-korban cinta yang ada di rumah bisa tahu gitu, bahwa ada kejadian kalau kita di-friendzonin sama seseorang, tapi pas orang yang nge-friendzonin jadi kejadiannya kayak gini. Aduh ribet banget nih. Jadi kejadiannya kayak gini nih. Cewek ini Pokemon, kita panggil Pokemon. Cewek ini Pokemon ini naksir sama cowok ini yang namanya Donald Duck. Jadi cewek ini naksir sama Donald Duck, terus mereka ngobrol, Donald kamu gitu. Terus orang ini juga kayak membalas kayak dekat, akhirnya deket. Pas anehnya cewek ini duluan yang nyatain cinta sama cowok ini, dan cowok ini ngejawab, aku minta maaf, kayaknya aku masih belum bisa move on. Donald Duck ini nge-friendzonin Pokemon gitu, oke? Ya udahlah, Pokemon ini karena alhamdulillah dia ikhlas, dia pergi gitu dari Donald Trump ini. Nah, si Donald ini tiba-tiba suddenly udah bisa move on aja, udah kayak gitu, dan dia akhirnya punya perasaan sama si Pokemon gitu, dan dia akhirnya berlari mengejar Pokemon terus, dan dia bilang, aku juga suka sama kamu. Nah, pas dia bilang aku juga suka sama kamu, si Pokemon ini ternyata udah punya cowok lain gitu. Dia udah sama cowok lain yang namanya Shrek, sebut aja namanya Shrek. Jadi ya terlambat gitu si Donald ini untuk menjalin cinta sama Pokemon, dan Pokemon ini untuk menjalin cinta sama si Donald. Dan gua akan kasih tahu lu cara-cara untuk terhindar dari friendzone. Yang pertama adalah apaan sih? Oke, yang pertama caranya lu mesti ikhlas, men. Lu mesti ikhlas. She's not that into you. Jadi dia tuh nggak punya perasaan sama lu sama sekali. Itu lu mesti ikhlas menerima kenyataan itu. Oke, pertama ikhlas, dan yang kedua adalah tobat. Lu tobat tuh jangan ngarep dia lagi gitu. Jangan ngarep dia lagi, dan lu pergi cari seseorang lah. Lu tau gak? Ada pepatah dalam bahasa Inggris menurut itu yang gua tahu dari nenek moyang gua tuh, kalau misalnya there is someone for everyone, man, there is someone for everyone. Jadi ada seseorang buat satu orang. Dan yang ketiga, lu mesti bisa move on, man. Dan oke, akhirnya karena tenggorokan gue udah kering, gue juga udah kering banget. Mungkin gue yakin lu udah tercerahkan, karena gue kan pinter banget dalam menjelaskan hal-hal ini ke lu gitu. Jadi gue anggap lu udah pada tahu. Dan tema konsultasi berikutnya adalah orang ketiga ya. Oke, jadi lu kalau misalnya ada pertanyaan atau mau konsultasi ke gue, lu kirim komen aja, atau lu kirim pertanyaan lu ke Twitter gue @asepsuaji. Nanti bakal gue reply dan
gue bakal kasih solusi ke lu semua. Oke? Ya. Oke, itu aja sesi klinik master konsul basi kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, gue jalan-jalan dulu ya, keliling dunia Pak ya.